Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Ustaz Muhammad Al-Fat sudah hadir di sini, maka kita mulai untuk pembukaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwatul fudhala, a'azakumullah, kita telah berkumpul di sini lagi untuk acara live mentoring ketiga kita. Ya, bersama yang insya Allah akan menemani kita 30 menit ke depan, ya, setengah jam ke depan akan menemani kita semua. Maka segera kalau mau bertanya silakan langsung di chat saja, ya, ada chat itu, tulis pertanyaan di situ, nanti kita akan sampaikan, ya. Bismillah, sudah siap? Halo. Ya. Alhamdulillah sudah tersambung, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami pun senang bertemu Ustaz lagi di pertemuan ketiga ini. Ya, alhamdulillah. Sudah banyak pertanyaan, Ustaz, yang disampaikan oleh ikhwah di sini. Langsung saja kita mulai, ya. Ya, baik. Pertanyaan pertama, Ustaz, solusinya untuk ana hafalan lama hilang. Kalau di murojaah susah. Kalau mau ngafal baru pun malas karena sudah pernah hafal. Jadi bagaimana bagusnya? Fadhal, Ustaz. Ya, tentu saja
Yang paling penting ya kalau kita sudah tahu bahwa hafalan lama kita itu sudah nggak ketolong, artinya berarti kita harus memfokuskan dulu ke hafalan yang lama. Ya, itu sih kalau ya, apa yang bisa saya sarankan. Jadi hentikan saja dulu menghafal barunya dan fokus ke murojaah hafalan lama sampai benar-benar lancar dan sudah kira-kira kalaupun kita misalnya sambil menghafal tuh bisa gitu, bisa tetap jalan hafalannya. Ya, jadi kalau belum sampai situ jangan dulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab tadi ya. Ini memang banyak masalah yang sering dikeluhkan juga oleh beberapa peserta. Dan lanjut, ini ada, saya pemula dan butuh memperbaiki tahsin juga Ustadz. Apa saya sudah boleh menghafal? Apanya tuh? Kalau tadi tahsin ya? Ya, saya pemula dan butuh memperbaiki tahsin dan tajwidnya juga. Apa saya boleh menghafal gitu? Sebaiknya ditajamkan lagi tahsin dan tajwidnya sampai kira-kira setidaknya tahsin tajwid dasarnya itu sudah baik. Ya, kalau sudah baik dan baca Qur'annya sudah lancar, ya silakan lanjut menghafal. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab tadi. Dan langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini di chat ya. Assalamualaikum Ustadz, anak orangnya pelupa. Apa Ustadz juga sama dengan anak pada masa-masa menghafal? Kalau iya, cara Ustadz mengalami masalah cepat lupa bagaimana? Ya, Masalah itu cepat lupa. manusiawi ya. Itu manusiawi. Lupa itu suatu hal yang ya kita alami sebagai manusia pada umumnya. Jadi ya yang tentu saja solusinya adalah murojaah yang rajin. Ya, murojaah yang rajin. Itu yang penting. Jadi kita menguatkan hafalan, ya kan? Yang sudah kita murojaah itu diulang terus, diulang terus. Memang itu kuncinya gitu ya. Memang itu kuncinya untuk gimana hafalan itu bisa terjaga terus. Ya. Jadi nggak ada tuh ceritanya habis selesai menghafal kita merasa oh sudah gitu ya udah tinggal nggak bisa. Ya. Ya, semoga bisa menjawab tadi. Dan langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Ada yang bertanya, ini dititipkan tadi. Sedikit sharing Ustadz tentang mungkin ada ayat favorit dalam Quran dan apa ada faedah yang bisa diambil? Kalau saya pribadi ya itu kalau dibilang ayat favorit tapi kalau ada surat yang atau juz yang mungkin berkesan mungkin juz 25 ya karena memang itu yang terakhir dihafal dalam proses menghafal ya jadi punya kesan sih paling ya dan memang karena memang suratnya makiyah semua ya jadi banyak tentang tauhid kemudian juga tentang kisah-kisah ya kan kemudian juga tentang bagaimana surga dan neraka itu ya kesannya lebih sih menurut saya ya itu aja sih Pak. Iya. Itu ada ayat tertentu Ustadz yang bisa dijadikan faedah gitu. Ada pesan-pesannya. Ya mungkin kita bisa mengambil faedah dari ayat Allah Subhanahu wa taala tapi ini bukan dari juz 25 ya, tapi dari juz 11. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila 'alimil ghaibi wa syahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau dilihat dari konteksnya ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang mereka bertobat ya, bertobat dari maksiat mereka yaitu apa saya lupa juga ya, tapi di situ kemudian Allah merintahkan nabinya untuk mengatakan kepada mereka itu untuk beramal ya. Beramallah gitu. Maka Allah dan Rasul dan kaum mukminin itu akan melihat ya. Akan melihat pekerjaan kalian itu seperti apa. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata ya dan yang kasat mata maka kemudian dia akan memberitahukan kalian apa yang kalian kerjakan ya maka ya itu anjuran dan sebenarnya itu ancaman ya tapi juga merupakan di sisi lain juga merupakan anjuran buat kita untuk terus beramal ya, untuk melakukan untuk do something gitu ya untuk do ya jadi ya kita jangan apa namanya jangan hanya terpaku dengan kata-kata gitu tapi kemudian juga kita mengejawantahkan kata-kata tersebut menjadi perbuatan ya
Dan nanti perbuatan kita itu ya Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin yang akan menilai kira-kira seperti apa perbuatan kita, gitu kurang lebih. Ya, Masya Allah. Semoga bisa kita ambil pelajaran dari ayat tadi. Langsung ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Sebenarnya dalam sehari itu berapa yang harus saya murojaah katanya. Tapi dia nggak memberitahukan berapa juz hafalan dia. Gitu. Gimana tuh? Nah, katanya dalam sehari saya harus murojaah berapa banyak gitu. Ya Katanya. Tapi dibagi dia aja nggak seminggu, memberitahukan berapa. dibagi aja seminggu. Ya, gampangnya begitu. Dibagi aja seminggu. Jadi kira-kira berapa banyak Jadi, itu selesai dalam seminggu, murojaahnya segitu per hari. oh berarti dalam seminggu harus selesai semua ya? Ya, atau paling telat ya 10 atau ya 15 hari. Ya, itu telat banget ya. Tapi kalau sudah memang sudah cukup kuat gitu ya, sudah cukup bisa dibawa tanpa melihat Quran misalnya, nggak apa-apa seminggu, gitu ya, seminggu selesai. Kalau untuk yang masih ada tersendat, bagaimana Ustadz? Masih ada yang tersendat harus melihat mushaf kadang-kadang, nah itu kira-kira bagusnya seperti apa? Um, Ya, berarti ya harus difokuskan, jangan fokus pada banyak, tapi fokus pada kualitas gitu. Jadi, walaupun kita misalnya hanya mengulang satu halaman, tapi satu halaman itu bisa kita lancarkan penuh, itu akan jauh lebih baik daripada kita murojaah banyak-banyak, tapi kita nggak dapat apa-apa, cuma baca-baca doang lewat. Gitu. Gitu sih kurang lebih. Ya, Ustadz. Dan ada lagi mungkin tentang Ustadz ya, proses mendapatkan sanad kiroat bagaimana Ustadz katanya? Oh ya, itu tentu saja pertama itu biasanya ya kita yang bukan biasanya ya. Memang persyaratannya itu harus selesai 30 juz. Ya, artinya kita sudah menyelesaikan 30 juz secara hafalan, ya, itu wajib gitu ya. Walaupun nanti misalnya kita mengambil sanatnya sanat tilawah bukan sanat hafalan gitu ya. Tapi tetap gitu kita harus selesai dulu 30 juz. Baru setelah itu kita nanti akan membacakan kehadapan orang yang kehadapan mukri ya, kehadapan yang membacakan kita Al-Qur'an nanti itu yang nanti kita akan baca dari awal ya, dari Al-Fatihah kemudian sampai surah An-Nas ya. Terus itu walaupun nanti ya kalaupun misalnya nanti mukri kita akan memberhentikan misalnya hanya baca satu atau dua halaman ya segitu gitu ya. Dan bacanya pun memang ya dengan kaidah tajwid yang benar-benar sudah mutin gitu ya, bacaan tajwidnya sudah bagus, makharijnya pas, ya dan seterusnya ya. Kemudian juga waqaf dan ibtida, kemudian juga apa namanya wajah-wajah dalam kiroat, ya kan? Itu juga harus diketahui ya. Misalnya nanti membaca al-ana itu kayak gimana, ya kan? Dalam riwayat Hafiz, misalnya kalau kita mengambil riwayat Hafiz, kita harus sudah tahu baca al-ana itu kayak gimana, gitu ya. Ya itu kurang lebih seperti itu. Jadi memang tidak mudah ya, tidak mudah dan memang bahkan dan memang seringnya ya para mukri itu mensyaratkan matan-matan tertentu seperti matan jazari misalnya ya itu atau matan tuhfatul atfal atau misalnya ya yang seperti itu ya, yang memang temanya adalah tajwid ya matan-matan tajwid Al-Qur'an kurang lebih seperti itu. Ya, berarti antum dulu sama siapa Ustadz mukrinya? Mukri saya itu sekarang sudah balik ke Saudi ya, Dr. Ahmad Al Abdul Karim itu beliau dosen akidah ya, dosen akidah terus juga sempat menjadi apa? Saya ingat saya itu astagfirullah sempat menjadi ya salah satu petinggi di kampus gitu ya di IPA sebelum akhirnya beliau keluar, udah balik gitu ya, balik ke Riyadh, kemudian mengajar di Riyadh sekarang ya gitu. Terus kemudian dari beliau diarahkan lagi ya itu saya baca ke apa Ustadz Dr. Basim ya. Ustadz Dr. Basim itu beliau kepala apa namanya
ya kalau bisa dibilang dekan ya, dekan Fakultas Quran, tapi yang pasca sarjananya ya. Ya, saya baca ke beliau 30 juz ya, dengan hafalan. Kurang lebih seperti itu. Langsung ke soal selanjutnya tadi. Nah, ini tentang untuk anak, Ustaz. Saya ingin anak saya menghafal. Kapan yang tepat, umur yang tepat untuk memulai? Oke, baik. Apa? Yang bagi anak ya. Kalau anak itu memang awalnya Ya, dikasih stimulus dulu. Jadi jangan langsung mendengarkan bacaan-bacaan. Ya itu nggak masalah, nggak masalah. Sampai usia 3 atau 4 tahun, kalau nanti usia 3 atau 4 tahun itu sudah bisa mulai diajarkan pelan-pelan gitu ya. Terus nanti baru ketika sudah memang bisa lanjut gitu ya, sampai kemudian lancar bacanya, baru bisa diajarkan menghafal. Ya memang ada prosesnya. Ya, dan terutama untuk tajwidnya juga, Ustaz ya. ya seperti itu Untuk kurang anak lebih. tadi. Ya. Nah, ini selanjutnya di chat tadi, bagaimana hukumnya imam sholat yang bacaannya belum sempurna dari tajwid dan makhrajnya? Ya ini ya, kalau misalnya kita ada orang yang bacaannya sudah sempurna, bagus gitu ya, sebaiknya yang imam adalah yang seperti itu ya kan, karena yang menjadi imam itu kan aqra'ukum li kitabillah ya, orang yang paling bagus bacaannya gitu ya. Mungkin di antara pemaknaannya seperti itu ya, orang yang bacaannya paling bagus ya. Di antara pendapat ulama itu ada yang mengartikan aqra'ukum li kitabillah itu yang bacaannya paling bagus gitu, yang artinya bukan berarti bacaan paling bagus itu artinya bernada-nada atau apa, bukan ya, tapi sesuai dengan kaidah tajwid ya, makharijul hurufnya tepat ya kan, apalagi kita ini orang ajam gitu. Kita ini orang ajam yang artinya ya kalau kita nggak belajar Al-Quran sama sekali, kita tidak akan mengetahui makharijul huruf ya kan. Maka ketika ada orang yang sudah tahu ya, maka sudah tahu dan dia itu ya, apalagi kalau dia misalnya menghafal beberapa surat Al-Quran gitu ya, maka dia diutamakan dari yang lain meskipun umurnya mungkin lebih muda ya, meskipun umurnya mungkin lebih muda, tapi lagi-lagi kan kita dihadapkan pada kenyataan yang mungkin ada tokoh-tokoh yang dituakan dan seterusnya, itu udah lain konteks ya, itu udah lain konteks ya. Ada yang mengatakan bahwa ya kalau misalnya mereka ngeyel seperti itu ya kita nggak apa-apa sholat sendiri, ada yang begitu, tapi ada juga yang ya udah nggak apa-apa ikut mereka ya kan. Tapi kalau dari kita misalnya kita nanti jadi takmir masjid atau apa gitu ya, kita utamakan orang yang memang sudah punya hafalan gitu ya dan bacaannya bagus gitu. Apa terutama dalam sholat-sholat jahar ya. Ya, kurang lebih Jadi seperti nggak itu. harus nggak harus orang tua ya, nggak harus orang tua gitu, karena banyak didahulukan yang tua-tua gitu Ya, walaupun memang bacaannya. makanya tadi saya bilang kita dihadapkan pada kenyataan yang seperti itu gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengelak juga dari kenyataan bahwa apa namanya, hal-hal yang kayak orang-orang yang dituakan itu nggak hilang dari kita gitu. Itu memang sudah seperti itu gitu ya, nggak bisa nggak bisa diotak-atik juga gitu. Kita kalau ngomong ya yang ada kan kita ya mungkin dimusuhin atau mungkin di apa ya macam-macam lah gitu ya, omongan-omongan masyarakat macam ya kan. Apalagi yang mungkin yang diomongin ini orang-orang yang memang sudah berumur atau misalnya sudah punya tempat sendiri di masyarakat gitu loh, yang memang sudah punya makanah, yang sudah punya posisi gitu ya kan. Dan ya kalau kita ngomong itu beresiko gitu loh. Kalau kita punya approach-nya, kalau kita tahu gimana cara mendekati mereka, silakan. Tapi kalau enggak ya kita ikutin aja alurnya. Gitu ya. Kita nggak perlu ambil risiko yang aneh-aneh lah gitu ya. Kalau memang karena kayak gitu maunya sholat sendiri ya udah silakan. Atau mungkin ngajak temen misalnya sholat di tempatnya dengan bacaan yang mungkin lebih lebih baik daripada yang ada di situ. Atau misalnya mau mencari masjid lain yang misalnya imamnya itu memang bacaannya lebih bagus, silakan. Misalnya masjidnya ada, kalau di Indonesia kan masjid banyak ya kan, dan nggak jauh-jauh biasanya, ya kan, nggak usah jaraknya nggak jauh-jauh banget gitu. Misalnya di masjid ini ternyata imamnya yang memang bacanya kurang bagus gitu, terus ada sekitar berapa ratus meter di situ ada masjid yang
bacaannya ternyata imamnya tuh ya hafiz gitu loh. Ya kita utamakan ke situ aja gitu kan. Gitu kurang lebih. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi saudara yang menanyakan tentang masalah. Nah ini, saya tergiur dengan program menghafal dalam 6 bulan, Ustadz, atau dan bahkan lebih kurang 3 bulan. Bagaimana itu, Ustadz? Apa saya boleh ikut seperti itu? Saya nggak bilang iya atau tidak, tapi kalau saya boleh bilang mayati syari'an, yadhab syari'an ya. Yang datang cepat, perginya cepat. Jadi hati-hati gitu ya. Hati-hati dengan sesuatu yang mungkin kita rasa oh kita bisa cepat didapatnya gitu kan. Bisa gitu, bukan nggak bisa, bisa ya kan. Dan udah banyak yang dari program-program seperti itu gitu. Tapi kalau kita tanya lagi gitu kan kualitas hafalannya ini seperti apa gitu loh. Ya, kualitas hafalannya seperti apa? Terus apakah hafalan mereka ini benar-benar terjaga? Apakah mereka ini benar-benar hafal 30 juz? Ya kan itu jadi pertanyaan, ya. Itu ntar akan jadi pertanyaan. Ini kira-kira benar gak nih hafal 30 juz gitu? Dan tentu saja dengan kita gimana caranya biar tahu, ya dites gitu, atau suruh baca, ya kan? Kalau ternyata disuruh baca nggak bisa, emang benar tuh hafal 30 juz kan gitu nanti. Yang akan menjadi apa kesannya akan seperti itu gitu. Jadi ada perbedaannya ya. Orang yang hafal dan pernah hafal ada bedanya. Kebanyakan sudah pernah Ya, hafal, tapi ya, tadi. Ya ini udah keluar apanya ya, notifikasinya 10 menit lagi akan berakhir meetingnya. Jadi langsung saja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, saya orangnya sibuk, Ustadz. Bagaimana saya membagi waktu? Sementara waktunya sangat sedikit sekali. Apakah bisa saya menghafal sedikit, tapi progresnya cepat? eh, ya apa? Pertama sebenarnya waktu yang sedikit itu kayak apa gitu ya. Masa kita nggak punya waktu sedikit pun buat Al-Quran? Itu aneh gitu kalau begitu ya kan. Kita nih ngakunya Muslim, ngakunya berpedoman pada Al-Quran, tapi Al-Quran nggak kita kasih waktu. Itu aneh sekali gitu loh. Itu jadi pertanyaannya benar kita nih kayak gitu ya kan. Ya, itu jadi pertanyaan buat kita. Jadi kemudian kita evaluasi gitu. Kalau kita nggak bisa ngasih waktu buat Al-Quran, terus waktu-waktu kita yang lain buat apa gitu kan? Ya, ya kita cukup aja mengingat bahwa segala sesuatu yang di dalamnya ada Al-Quran itu berkah gitu ya. Maka hari-hari yang tiap harinya itu kita masukkan di dalamnya Al-Quran itu berkah. Jadi harus kita masukkan itu waktu Quran. Kita kasih waktu khusus, ya kan? 1 jam atau 1,5 jam untuk Al-Quran, ya kan? Insya Allah nggak itu. Dan semua kegiatan nanti akan nurut dengan Al-Quran, gitu ya. Jadi memang kita benar-benar memprioritaskan Al-Quran itu di atas yang lain. Jadi ya ketika Al-Quran itu udah jalan ya kan, maka yang lain ikutan gitu kan, yang lain ikutan. Dan kemudian ya nanti semua kegiatan kita akan jadi terstruktur gitu, nggak akan berantakan. Ya jadi apa dan soal banyak cepat atau lambatnya itu nggak jadi soal ya. Yang jadi soal itu adalah kita udah punya waktu untuk belajar Al-Quran belum, dan kalau sudah ya kita sudah memakainya seberapa efisien gitu. Seberapa efisiennya ukurannya apa ya, kita bisa membaca Quran atau misalnya kalau tilawah kita udah tilawah dapat berapa banyak ya. Mungkin kalau tilawah kita bisa ambil ukuran kuantitas, atau misalnya kita membaca, atau misalnya kita menghafal. Kalau menghafal itu sudah sebagus apa hafalannya gitu kan. Walaupun kita misalnya menghafal setengah halaman, tapi setengah halaman itu benar lancar. Atau kalau murojaah, kita murojaahnya kayak apa gitu. Gitu ya. Jadi tidak kita nggak ngukur itu selalu dengan kuantitas dan selalu dengan cepat atau lama. Cepat atau lama tuh nggak jadi masalah. Ya. Itu yang penting sih. Ya, ini selanjutnya Ustadz, saya melihat prestasi Ustadz telah memenangkan beberapa lomba. Saya ingin juga mengikut lomba. Apakah ada tips dan saran? Saran saya ikhlas ya, ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan hal-hal yang lain yang duniawi. Ya semua yang duniawi itu bonus ya.
yaitu uang hadiah, yaitu uang saku dan seterusnya itu, ya, bayar uang hadiah dan seterusnya itu semuanya bonus dari Allah ya. Jadi nggak usah ngarep berapanya. Tapi itu apa ya itu bagian dari yang mungkin nanti akan kita dapatkan gitu, dan itu nggak jadi masalah ya kan. Nggak kemudian nanti membuat kita otomatis misalnya jadi kayak dianggap menjual ayat, enggak ya. Menjual ayat itu enggak seperti itu ya. Eh, Ya itu yang penting sih, ikhlas, terus kemudian juga niatkan untuk apa menciarkan Al-Qur'an. Jadi ya kita lurus gitu, lurus dalam niat, kemudian juga kita serius ya dalam apa yang kita mau lakukan. Kalau kita misalnya mau ikut lomba 10 juz ya kita siapkan 10 juz itu dengan baik, 20 juz itu dengan baik, 30 juz itu dengan baik dan seterusnya. Ya, itu sih yang penting ya. Jadi ikhlas dan kita mempersiapkan diri dengan baik ya, supaya ya apa namanya musabaqah juga mendatangkan faedah juga yang banyak buat kita. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, ini langsung saja ke selanjutnya Ustadz. Nah ini, saat akan menghafal, baiknya kita mendengar murotal dulu atau tidak? Boleh ya, boleh. Itu bisa dipakai ya, terutama ya kan ada tipe-tipe banyak tuh ya. Saya orang tuh ada yang mungkin dia tipenya itu belajar lewat suara, atau mungkin dia belajar lewat pendengar, ada yang mungkin belajarnya itu lewat melihat, ya kan. Dan itu bisa menjadi salah satu media ya. Jadi salah satu medium buat kita buat belajar gitu, buat menghafal. Ya itu nggak jadi masalah gitu. Ya, itu nggak jadi masalah. Ya, jadi kita kalau soal gimana caranya, kita cari yang cocok buat kita aja. Ya. Kita nggak usah terlalu pusing. Ya kan lebih seperti itu. Nah, ya, langsung saja kita ke pertanyaan terakhir Ustadz, karena udah mau limit waktunya. Pesan terakhir Ustadz, untuk bagaimana caranya istiqomah dalam menghafal. Ya, itu saja Ustadz. Ya, kita ingat lagi niat kita menghafal Quran untuk apa? Ya. Terus kita ingat janji-janji Allah untuk orang-orang yang menjadi ahli Quran. Ya tentu saja ahli Quran itu nggak akan berlaku buat orang-orang yang tidak ikhlas gitu ya. Karena dia dalam hadis juga kan kita sudah tahu di antara 3 orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka itu adalah membaca Al-Quran gitu kan, itu ironis gitu, membaca Al-Quran itu masuk neraka pertama gitu kan, ternyata kenapa, karena dia menginginkan kemuliaan di mata manusia gitu kan, dan itu ya tentu saja apa namanya sebuah target yang rendahan gitu buat seseorang yang buat seseorang yang belajar suatu hal yang sangat tinggi Al-Quran tapi kepengennya pujian manusia. Itu kita perlu introspeksi gitu, emang benar niat kita itu untuk itu gitu ya. Jadi itu kita perlu mengingat lagi, terus kemudian juga kita perlu memberikan waktu kita untuk Al-Quran. Jadi jangan sampai kita kasih Al-Quran itu waktu sisa ya, karena Al-Quran kita kasih sepenuh waktu pun belum tentu Al-Quran itu ngasih kita semuanya gitu. Artinya Al-Quran itu ya eh, gimana kita juga gitu. Kalau kitanya nggak ngasih apa-apa, kita mau apa dari Al-Quran, ya kan? Gitu. Ya, jadi kurang lebih itu ya. Yang pertama kita ingat lagi niat kita, terus kemudian kita kita wujudkan niat baik kita itu dengan implementasi yang baik gitu. Kita buat waktu, kita buat pola menghafalnya seperti apa, pola merujahnya seperti apa, pola tilawahnya seperti apa dan seterusnya. Ya dengan itu insya Allah nanti kita bisa beristiqomah. Dan satu lagi juga kita bisa mencari teman yang satu ini ya, yang satu tujuan ya, supaya kita bisa lebih terpacu gitu. Karena kalau sendirian memang bisa diakui agak berat ya. Tapi kalau bersama-sama dengan teman-teman kan, kalau kita sedikit loyo atau sedikit agak futur, kita ada yang mengingatkan kan gitu ya, kurang lebih. Ya itu sih kurang lebih ya kalau dari saya. Itu. Ya, syukran jazakallah khair. Ustaz Rafat tadi telah meluangkan waktunya untuk acara kita hari ini. Ya, waktunya sudah mau habis dan kami mengucapkan terima kasih pada Ustadz atas kehadirannya hari ini, dan ya semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Itu Ya saja baik. Ustadz. Ya. Silakan sudah boleh meninggalkan room, Ya. room ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair untuk ikhwan semua yang telah hadir untuk hari ini, dan harap kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya, dan semoga bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita semua. Ya itu saja mungkin dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.